Indonesia secara resmi ditunjuk oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 yang akan berlangsung pada bulan November sampai Desember mendatang. Hal tersebut dilakukan setelah Peru yang sebelumnya ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 mengundurkan diri lantaran belum siap dalam segi infrastruktur. Maka dari itu, Indonesia akan menggelar ajang Piala Dunia U17 sejak 10 November hingga 2 Desember mendatang. Maka dari itu PSSI langsung mengambil langkah cepat dengan menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih utama Timnas U17. Sempat menukangi tim nasional Indonesia U16 dan mempersembahkan gelar juara Piala AFF U16 2022, Bima Sakti diyakini akan kembali mengandalkan anak asuhnya itu di ajang Piala Dunia U17 2023 ini. Bukan hanya itu, Bima Sakti juga sepertinya akan mencoba apa yang dilakukan oleh pelatih Timnas Indonesia senior, Shin Tae-yong yang memanggil sejumlah pemain keturunan yang berlaga di luar negeri. Diperkirakan akan ada sejumlah pemain keturunan yang meniti karir di luar negeri akan dipanggil Bima Sakti. Berikut ini prediksi susunan pemain Timnas Indonesia yang akan dipanggil oleh Bima Sakti untuk ajang Piala Dunia U17 2023 mendatang. Penjaga gawang. Di sektor penjaga gawang, Bima Sakti diprediksi akan mempercayakan gawang kepada sosok Andrika Fatih Rahmat. Kiper Borneo FC Yub tersebut sudah menjadi andalan Bima Sakti sejak kualifikasi Piala AFF U16 dan sepanjang turnamen tersebut. Bahkan di ajang Piala AFF U16, Andrika Fatih Rahmat sempat unjuk gigi saat skuad Garuda menang atas Myanmar di babak semifinal. Pemain berusia 17 tahun itu berhasil menjadi penyelamat Indonesia di babak adu penalti dan membawa skuad Garuda melaju ke babak final Piala AFF U16. Pertahanan. Di posisi lini pertahanan Indonesia, diprediksi akan dihuni oleh duet Iqbal Gwijangge dan juga Sultan Zaki. Performa keduanya bersama dengan Timnas Indonesia U16 sempat mendapatkan berbagai pujian. Bahkan sempat juga mencuri perhatian Shin Tae-yong yang memanggilnya ke skuad Timnas U20. Di posisi bek sayap ada nama Rizjar Nurfiat dan juga Habil Akbar yang mungkin akan dipercaya di kedua sisi pertahanan Timnas Indonesia. Performa keduanya dianggap selalu tampil baik saat dipercaya tampil membela skuad Garuda Muda. Dan bukan hanya tangguh di lini pertahanan, mereka juga pandai dalam hal mengatur tempo dan memulai serangan. Gelandang. Di sektor lini tengah, Bima Sakti diprediksi akan menaruh trio gelandang Julien Oryep, Welber Jardim dan juga Vigo Dennis. Julien Oryep yang saat ini membela AS Alkmaar Junior itu punya rekam jejak yang mentereng bersama dengan klubnya. Ia berhasil melesakkan 11 gol dari 27 pertandingan yang dilakoni. Menemani Julien Oryep ada nama Welber Jardim yang baru-baru ini mencuri perhatian publik atas skill yang ditunjukkannya bersama dengan Akademi Sao Paulo. Bahkan Welber Jardim dijuluki sebagai the next Neymar karena bakat alami yang dimilikinya. Terakhir ada Vigo Dennis yang sudah menjadi andalan sejak kualifikasi Piala Asia U17 lalu, bahkan dia menjadi aktor penting dalam kemenangan Indonesia menghadapi Uni Emirat Arab. Penyerang. Di sektor penyerangan ada Arkan Kaka yang diprediksi menempati posisi ujung tombak Garuda Muda. Pemain Persis Solo ini punya statistik bagus di kualifikasi Piala Asia U17. Dia berhasil melesakkan 7 gol dari 4 pertandingan yang dilakoni. Kehebatannya sempat mencuri perhatian Shin Tae-yong dengan mempromosikannya ke tim nasional Indonesia U20. Sayangnya Arkan gagal unjuk gigi saat menghadapi Fiji U20, saat itu pemain 17 tahun ini cuma tampil selama 19 menit dan gagal menceploskan satupun gol. Sementara untuk kedua sisi sayap diperkirakan diisi oleh Nabi Ashura dan Eren Suitela yang sudah sering mendapatkan tempat di posisi winger oleh Bima Sakti. C. Timnas U17 Indonesia dijadwalkan mulai menggelar seleksi pemain, Rabu, 5 Juli 2023. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Dikatakan Arya Sinulinga, seleksi tersebut berkolaborasi dengan Garuda Select. Bima Sakti selaku pelatih Timnas U19 akan didampingi oleh legenda Chelsea FC yang sekaligus Direktur Teknik Garuda Select, Dennis Wise. Besok 5, 6, 7 ada seleksi, ya, ucap Arya Sinulinga saat ditemui seusai meninjau Jakarta International Stadium, Selasa, 4 Juli 2023. Itu kerjasama dengan Garuda Select. Bima Sakti bersama Dennis Wise.
Itu akan seleksi dan memilih pemain untuk U17 juga, sambung Arya Sinulinga. Seleksi ini dalam rangka mempersiapkan timnas U17 Indonesia menyambut Piala Dunia U17 2023. Di satu sisi, PSSI tengah mencari pemain keturunan yang berkualitas untuk diproyeksikan membela timnas U17 Indonesia. Dia menambahkan, PSSI akan mencari jalan keluar jika terdapat pemain keturunan incaran yang menemui kendala. Misalnya, tidak mempunyai paspor Indonesia. Kemudian nanti kalaupun ada orang tua Indonesia, tapi tak ada paspor Indonesia, kata Arya Sinulinga. Itu kita cari cara supaya paspor Indonesia, tutur Arya Sinulinga. Belakangan ini, nama Welber Jardim Santer dikabarkan dibidik PSSI. Welber Jardim diketahui mempunyai darah Indonesia Brasil. Welber Jardim kini tercatat memperkuat klub Brasil, Sao Paulo. Belum lama ini, Welber Jardim sukses mengantarkan Sao Paulo menjuarai Piala Triciuma U17. Saat disinggung Welber Jardim, Arya Sinulinga irit bicara. Kita cari semua itu, ucap Arya Sinulinga. Menurut Arya Sinulinga, PSSI terbuka menampung video kiriman yang menampilkan kualitas pemain keturunan. Kita juga kalau ada yang kirim video kita terima, sambung Arya Sinulinga. Juara Piala Asia U17 2023. Pelatih Jepang beberkan target untuk Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Pelatih timnas U17 Jepang, Moriyama membeberkan targetnya di Piala Dunia 2023 yang digelar di Indonesia. Jepang dipastikan lolos ke Piala Dunia U17 2023 setelah mencapai semifinal Piala Asia U17 2023. Tidak hanya sebatas mencapai semifinal, kiprah Jepang di ajang tersebut sukses. Jepang sukses menjuarai Piala Asia U17 2023 setelah mengalahkan Korea Selatan di Stadium Pathum Thani, Thailand, 2 Juli 2023. Tim negeri matahari terbit itu menang dengan skor 3-0. 3 gol Jepang dicetak oleh Nawata, 45-1, dan Michiwaki, 96. Ini akan menjadi ketiga kalinya saya memimpin Jepang ke Piala Dunia, kata Moriyama, dilansir bolasport.com dari AFC. Moriyama bertekad ingin menjuarai Piala Dunia U17. Sebelumnya kami hanya berhasil finish 6 besar, tahun ini saya ingin mereka mencapai semifinal dan mungkin menjadi tim Asia pertama yang memenangkan gelar, ujarnya. Saya senang bisa memotivasi pemain saya untuk tampil 100%. Saya mencoba menciptakan lingkungan yang santai untuk mereka sambil juga memberikan motivasi yang diperlukan untuk pertandingan. Saya terus-menerus menekankan pentingnya sepak bola menyerang dan itu telah menjadi rahasia sukses saya di turnamen, ujar Moriyama.